Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ma'rif. NIM saya 24010885007. Di sini saya akan mempresentasikan dan membahas tentang sejarah bahasa pada masa kolonial. Yang pertama itu sejarah bahasa pada masa kolonial di Indonesia. Bahasa tidak hanya alat komunikasi, melainkan juga identitas dan instrumen kontrol sosial. Masa kolonial Belanda selama lebih dari 3 abad meninggalkan eh, pengaruh mendalam terhadap sejarah bahasa di Nusantara. Pada era ini terjadi pergeseran dan negosiasi bahasa antara penjajah dan masyarakat lokal yang menjadi dasar pembentukan bahasa Indonesia modern sebagai bahasa persatuan nasional. Pemahaman tentang sejarah bahasa kolonial membantu kita melihat bagaimana kekuasaan dan budaya saling terkait, serta bagaimana bahasa menjadi medium perjuangan dan integrasi sosial. Selanjutnya ada latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Yang pertama itu ekspansi ekonomi dan politik bangsa Eropa. Bangsa Eropa tiba di Asia Tenggara didorong oleh kepentingan ekonomi dan politik, terutama perdagangan rempah-rempah. VOC yang berdiri pada 1602 mengambil alih dominasi perdagangan dari Portugis yang sebelumnya berpengaruh sejak abad ke-16. Yang kedua itu ada pengaruh bahasa Portugis. Bahasa Portugis sempat menjadi bahasa pengantar di Maluku dan pesisir barat Sumatera. Namun pengaruh ini berkurang setelah Melaka jatuh di tangan Belanda pada 1641, membuka jalan bagi pengaruh bahasa lain yang lebih dominan di wilayah Nusantara. Selanjutnya, dominasi bahasa Melayu sebagai lingua franca. Yang pertama itu ada Melayu pasar sebagai bahasa perdagangan. VOC mengadaptasi bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar perdagangan dan administrasi lokal dengan pengaruh campuran kosakata Belanda dan daerah asal. Bentuk ini dikenal sebagai Melayu pasar dan menjadi bahasa penghubung antar etnis. Yang kedua itu ada karya, sastra, dan pendidikan. Bahasa Melayu juga tumbuh sebagai bahasa sastra dan pendidikan dengan karya-karya seperti Kitab Injil Melayu 1733 dan Hikayat Abdullah 1849. Penggunaan bahasa ini meluas di surat kabar dan sekolah rakyat. Selanjutnya ada politik bahasa dan dominasi bahasa Belanda. Yang pertama itu bahasa elit di pendidikan dan hukum. Bahasa Belanda digunakan di sekolah formal, pengadilan, dan administrasi khususnya selama kultur stelsel dan politik etis. Penguasaan bahasa ini menjadi tanda status sosial elit pribumi terdidik. Yang kedua itu strategi penguasaan bahasa. Pemerintah kolonial sengaja membatasi penggunaan Belanda agar hanya kalangan tertentu yang menguasainya, menciptakan stratifikasi sosial, dan melemahkan potensi perlawanan. Yang ketiga itu ada kritik melalui sastra. Tokoh seperti Edward de Westdalker atau biasa disebut Multatuli menggunakan bahasa Belanda untuk mengkritik ketidakadilan kolonial dalam novelnya Max Havelaar 1860, menunjukkan bahasa juga berpotensi sebagai alat perlawanan. Selanjutnya, dinamika sosial dan kepelbagaian bahasa. Situasi diaglosa, muncul masyarakat dwibahasa dengan bahasa Melayu di kehidupan sehari-hari dan bahasa Belanda di konteks formal. Posisi ini mencerminkan stratifikasi sosial kolonial dan interaksi budaya yang kompleks. Bahasa Portugis, Kreol tetap digunakan di komunitas kecil seperti Flores dan Tugu Jakarta. Bahasa Tionghoa juga atau biasa disebut Hokkien dan Mandarin berkembang dalam komunitas peranakan di Batavia dan Semarang. Bahasa Arab dan aksara Jawa dipakai di pesantren dan kalangan ulama. Selanjutnya ada peran media cetak dan pers pribumi. Yang pertama itu Medan Prijaji 1907. Surat kabar dan yang didirikan oleh Tirto Aji Surjo mempopulerkan bahasa Melayu Riau yang halus sebagai bahasa politik dan sosial. Yang kedua itu ada Putri Hindia
1913, media ini memperkuat literasi politik dalam kalangan pribumi, membuka ruang diskusi dan kesadaran nasional. Yang ketiga itu ada Sinar Hindia 1915, memperluas jaringan informasi dalam bahasa Melayu dan menggerakkan wacana nasionalisme yang semakin kuat. Selanjutnya ada Gerakan Nasionalisme dan Bahasa Indonesia. Yang pertama itu Sumpah Pemuda 1928, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang berbasis Melayu, strategis sebagai bahasa netral dan mudah dipelajari. Yang kedua itu ada organisasi modern. Budi Utomo, Sarekat Islam dan Indis Party memanfaatkan bahasa untuk memperkuat identitas dan kesadaran kolektif bangsa. Bahasa Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Yang pertama itu pelarangan bahasa Belanda. Bahasa Belanda dilarang selama pendudukan Jepang membatasi akses elit kolonial lama. Larangan ini tidak hanya berlaku dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga di bidang pendidikan, media massa, dan komunikasi publik. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Jepang untuk menghapuskan pengaruh kolonial Belanda yang telah bercokol selama lebih dari 3 abad, serta untuk melemahkan kedudukan elit kolonial lama yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Eropa dan Indo-Eropa. Pelarangan ini juga membawa dampak signifikannya, yaitu dalam proses dekolonisasi, sebab dengan terhapusnya dominasi bahasa Belanda, muncul ruang bagi tumbuhnya identitas nasional Indonesia yang lebih kuat. Kebijakan tersebut, meskipun bersifat represif dan berorientasi pada kepentingan militer Jepang, pada akhirnya turut mempercepat transisi kekuasaan dari kolonialisme Barat menuju kemerdekaan Indonesia. Yang kedua itu di bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Yang kedua itu promosi bahasa Indonesia. Dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu 1942 sampai 1945, selain melarang penggunaan bahasa Belanda, pemerintah militer Jepang juga mendorong pemakaian bahasa Indonesia secara luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang administrasi, pendidikan, dan komunikasi publik. Kebijakan ini sejalan dengan strategi Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia, sekaligus melemahkan pengaruh budaya Barat yang telah mendominasi selama masa penjajahan Belanda. Kebijakan promosi bahasa Indonesia ini, meskipun dilandasi kepentingan politik Jepang, memberikan dampak positif juga terhadap perkembangan identitas nasional. Bahasa Indonesia semakin kokoh sebagai alat pemersatu bangsa dan memperkuat rasa kebangsaan di kalangan masyarakat luas. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia sudah mapan dan siap berperan sebagai bahasa resmi negara, menggantikan posisi dominan bahasa Belanda yang telah ditinggalkan. Yang ketiga itu di bangsa Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Yang ketiga itu ada penguatan identitas. Kebijakan ini secara signifikan memperkuat posisi bahasa Indonesia di tengah masyarakat dengan semakin meluasnya penggunaan dalam administrasi, pendidikan, dan media. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga berkembang menjadi simbol identitas nasional yang menyatukan berbagai suku dan kelompok etnis. Menjelaskan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, bahasa Indonesia telah kokoh sebagai lambang persatuan dan menjadi unsur penting dalam pembentukan kesadaran kebangsaan Indonesia. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi atau yang saya presentasikan tadi, bahasa pada masa kolonial adalah hasil interaksi kompleks antara kekuatan kolonial dalam masyarakat lokal. Bahasa Melayu dan Belanda memunculkan stratifikasi sosial, sekaligus membuka ruang negosiasi budaya dan politik. Proses ini membentuk identitas nasional yang pada akhirnya mewujud dalam bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan dan kemerdekaan bangsa pasca kolonial. Memahami sejarah ini
memberi kita wawasan tentang hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan pembentukan identitas. Segitu saja teman-teman materi yang bisa saya sampaikan atau saya bisa presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau kekeliruan kata, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.